Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan saya Jasia dari mahasiswi Union Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan prodi Bimbingan Konseling Islam NIM 2113-4007 kelas BKI 5A, dan tugas ini untuk memenuhi mata kuliah Teknik Produksi Film. Saya di sini ingin memaparkan materi yang di pertemuan kedua tentang pengertian film sebagai media komunikasi, masa film, realitas sosial dan imajinasi, pengantar, jenis film dan sejarah perkembangan film di dunia dan di Indonesia. Nah, selanjutnya, jadi menurut saya itu apa itu film? Pengertian film yaitu secara harfiahnya film bisa disebut sinema. Film juga adalah sinematografi yang berasal dari kata cinema, gerak atau pitos, cahaya, dan grafi atau bertahap penulisan gambar citra. Jadi pengertiannya itu film itu melukis gerak dengan cahaya. Agar dapat melukis gerak dengan cahaya harus menggunakan alat khusus yang biasa disebut kamera. Film ini sebagai karya seni sering diartikan hasil cipta karya seni yang memiliki kelengkapan dari beberapa unsur seni untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya spiritual. Dalam hal ini, unsur seni yang terdapat dan menunjang sebuah karya film adalah seni rupa, seni fotografi, seni arsitektur, seni tari, seni puisi, sastra, seni teater, dan seni musik. Kemudian juga ditambah lagi dengan seni pantomim dan novel. Kesemuanya merupakan pemahaman dari sebuah karya film yang terpadu dan biasa kita lihat, dan ada juga jenis-jenis film. Adapun jenis-jenis film ini yaitu contohnya film cerita ataupun film fiksi. Film cerita ini story film adalah jenis film yang mengandung cerita yang lazim dipertunjukkan di gedung bioskop dengan aktor atau aktris terkenal dan didistribusikan sebagai barang dagangan. Cerita yang diangkat menjadi topik film dapat berupa cerita fiktif atau berdasarkan kisah nyata yang dimodifikasi sehingga memiliki unsur menarik baik dari jalan cerita maupun dari segi artistiknya. Ada juga film berita. Film berita ini newsreel adalah jenis film mengenal fakta atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Karena bersifat benda, maka film yang disajikan kepada publik harus mengandung nilai kriteria berita tersebut, yaitu penting dan menarik. Ada juga film dokumenter. Menurut Robert Flaherty, film dokumenter ini kan karya ciptaan tentang kenyataan kreatif, statement of actuality. Berbeda dengan film berita yang merupakan rekaman kenyataan, maka film dokumenter yaitu hasil selanjutnya film dokumenter ini kan bisa disebut hasil interpretasi pribadi pembuatnya tentang kenyataan tersebut. Film kartun dibuat untuk anak-anak. Adapun tokoh film kartun ini yang mungkin kalian kenal seperti Donald Bebek, Donald Duck, Putri Salju, Mickey Tikus yang diciptakan oleh seniman Amerika Serikat Walt Disney. Nah, jadi apa itu film dokumenter? Saya jelaskan, film dokumenter ini sering dianggap sebagai rekaman dari aktualitas atau potongan rekaman suatu kejadian yang berlangsung nyata seperti apa adanya tanpa ada interpretasi imajinatif dari siapapun. Dalam hal ini adalah sutradara atau kameramen. Jadi bisa dikatakan jika film dokumenter disebut film yang mendokumentasikan atau mempresentasikan kenyataan, yang artinya film dokumenter ini bisa menampilkan kembali kenyataan yang ada dalam suatu kehidupan sejarah
Sejarahnya singkat perkembangan awal film ini. Pada tahun 1872, Leland Stanford berniat meneliti gerakan kaki kuda. Stanford yang punya peternakan kuda mensponsori Edward Maybridge untuk merekam gerakan kaki kuda tersebut lewat tata kamera fotografi. Untuk mendapatkan gambar yang berkesinambungan, Maybridge menggunakan 12 kamera foto yang ditempatkan sejajar dengan lintasan kuda, dan percobaan ini pun dianggap gagal karena seluruh kamera tidak fokus. Pada tahun 1877, Maybridge bekerja sama dengan John de Seth, seorang insinyur, mencoba kembali dengan menggunakan 24 kamera foto yang disejajarkan. Kemudian kamera-kamera tersebut dihubungkan dengan alat elektronik, baterai, dan percobaan ini pun berhasil karena dengan baik gerakan kuda dapat terlihat walau dengan menggunakan kamera foto. Pada tahun 1882, Jules Marey menyempurnakan teknologi yang digunakan oleh Maybridge yang memungkinkan dapat merekam 12 gambar dalam 1 detiknya. Dan Jules Marey melakukan percobaan dengan merekam gerakan burung yang sedang terbang menggunakan alat yang dinamakannya fotografi gun. Pada tahun 1888, Louis Aimé Augustin Leprince mendokumentasikan atau merekam suatu adegan untuk pertama kalinya menggunakan kamera film. Film yang dibuatnya itu kan Ronde Gardens Scan yang sekumpulan orang berjoget disebut taman yang bernama Taman Ronde yang berada di Inggris, dan film ini dianggap sebagai film pertama yang dibuat oleh manusia dengan menggunakan kamera film. Film dokumenter karya Louis Leprince 1888, Ronde Garden Scan, sebagai film pertama yang dibuat manusia menggunakan kamera film. Pada tahun 1895, Lumiere Brothers, yaitu dua bersaudara yang bernama Auguste Marie Louis Lumiere dan Louis Jean Lumiere, dikatakan sebagai pelopor film dokumenter lewat proyektor. Ciptaannya mereka, Lumiere bersaudara, memutar film dokumenter buatan mereka berbagai tempat. Di era film komersil dimulai pada tahun Lumiere bersaudara, di mana mereka dianggap sebagai pelopor awal usaha bioskop keliling yang memutar film-film non-fiksi pendek. Pada tahun 1897, usaha mereka telah menembus dan menyebar ke seluruh dunia, bahkan Asia dan Afrika sebagai negara jajahan pada masa itu. Ketika sinematografi dipresentasi di India, ada dua orang yang sangat tertarik, yaitu Hans Sandra dan Esofali. Kemudian Hans Sandra menjadi orang pertama yang membeli sinematograf di India pada tahun 1897. Konon ini adalah asal muasal pertumbuhan dunia perfilman di dunia. Ada juga genre dalam film non-fiksi atau dokumenter dibagi, yaitu ada dokudrama. Dokudrama itu seperti apa? Yaitu genre dokumenter di mana pada beberapa bagian film disutradarai atau diatur terlebih dahulu dengan perencanaan yang detail. Dokudrama muncul sebagai solusi atas permasalahan mendasar film dokumenter, yakni untuk memfilmkan peristiwa yang sudah terjadi. Semi dokumenter ini kan genre film dokumenter di mana pengambilan gambar dibuat lagi, namun pada bagian tertentu disertakan rekaman film atau video kejadian nyata suatu peristiwa yang berkaitan dengan tema yang diangkat. Film faktual ini suatu jenis film non cerita
yang pada umumnya kan menyajikan fakta. Sekarang film faktual dapat dilihat dalam bentuk film benda newsreel dan film dokumentasi yang hanya merekam suatu peristiwa atau kejadian tanpa melalui proses pengolahan lagi. Film etnografik ini bisa disebut film dokumenter yang menggunakan metode etnografis, banyak menggunakan studi antropologi visual. Teknik ini banyak digunakan untuk mendokumentasikan suku-suku di pedalaman. Selain sebagai salah satu metode pengumpulan pengetahuan, ada film propaganda. Film propaganda ini genre film dokumenter yang dibuat untuk dapat meyakinkan pada pengamat serta dapat mempengaruhi pendapat atau perilaku orang dan terkadang juga menyesatkan demi tujuan tertentu. Ada juga cinema virate. Cinema virate ini kan film dokumenter dengan gaya yang natural dipadukan dengan teknik sinematik. Kamera ini kan bisa disebut mata film, dan film dokumenter bukan menceritakan suatu realitas objektif, melainkan suatu realitas berdasarkan apa yang terlihat dan terekam oleh kamera sebagai mata film, film truth atau film kebenaran, dan cenderung spontan. Membuat film dokumenter ini ada juga tanpa naskah, adventure, petualangan, demonstrasi yang menggunakan naskah itu, yang dimana menggunakan naskah ini dengan cara adanya profil proses perang. Unsur-unsur yang digunakan dalam pembuatan film dokumenter ini ada juga unsur visual, observasionalisme, kreatif, pembuatan film dokumenter dengan bahan yang sebisa mungkin. Nah, bahan yang sebisa mungkin ini bisa diambil langsung dari subjek yang difilmkan. Observasional proaktif ini pembuatan film dokumenter dengan memilih materi film secara khusus sehubungan dengan pengamatan sebelum oleh pengarah kamera atau sutradara. Mode ilustratif, pendekatan terhadap dokumenter yang berusaha menggambarkan secara langsung tentang apa yang dikatakan oleh narator yang direkam suaranya sebagai voice over. Mode asosiatif, pendekatan dalam film dokumenter yang menggunakan potongan-potongan gambar. Langkah pembuatan film dokumenter ini, apa yang harus kita persiapkan di dalam proses pembuatan film dokumenter? Langkah yang pertama yaitu ada praproduksi. Praproduksi ini menentukan tema atau topik, melakukan riset atau observasi, membuat atau outline, script, treatment tak hanya berisi urutan shot dan tetapi juga secara konkret berisi yang berkaitan dengan judul dan tema, membuat film statement, menuliskan informasi yang dibutuhkan. Statement menjelaskan mengenai durasi film dan materi, bahan yang digunakan, serta menjelaskan pula siapa yang menjadi subjek dalam film. Yang kedua ada produksi. Produksi ini proses pengambilan gambar atau suara. Ada juga yang ketiga pasca produksi. Pasca produksi ini proses editing, penuntingan gambar dan suara. Beberapa hal yang harus dipikirkan sebelum mulai produksi film dokumenter ini. Yang pertama, apakah kita akan syuting di luar atau di dalam ruangan, atau bahkan di kedua tempat tersebut. Yang kedua, apakah terdapat cahaya yang cukup. Yang ketiga, apakah ada sumber listrik. Yang keempat, apakah memerlukan peralatan khusus. Yang kelima, apakah memerlukan surat izin khusus. Yang keenam, dan pastikan juga membawa uang secukupnya. Ada juga 3 diktum dokumenter. Karya film dokumenter bisa menarik dan juga bisa tidak menarik, tergantung pada objek yang didokumentasikan. Semakin langka dan semakin sulit objek semakin langka dan semakin sulit objek tersebut ditemukan dalam peristiwa sehari-hari, unik, daya tarik penonton akan semakin besar. Bagaimana membuat sebuah pengetahuan dari hiburan atau tontonan yang menarik? Keberhasilan sebuah film dokumenter terletak pada kepekaan rasa para pembuatan dokumentasi itu sendiri kan, terutama sutradara.
kameramen, penulis naskah, dan editor di luar itu adalah faktor X dan keberuntungan. Hanya segitu saja yang saya paparkan materinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.